saya memang berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Prinsip saya jelas bahwa saya ingin merubah nasib saya sebetulnya. Salam waras. Sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Surain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai. Kebetulan hari ini kita hadirkan seorang tamu yang sangat istimewa sekali bagi saya. Dan hari ini kita coba untuk bertanya-tanya sedikit tentang kisah entah itu dari kebetulan beliau juga perantau gitu ya, akhirnya bisa survive di katakan negeri orang lah ya kan, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya secara pribadi. Makanya kita coba untuk hadirkan beliau untuk kita coba tanya tentang kisah perjalanan entah itu dari awal mulai merantau sampai sekarang bisa dibilang sudah eksis lah ya di tanah rantau. Baik, terima kasih Bang Hila, saya bisa panggilnya Bang Hila ya. Jadi seperti itu Bang, nanti silahkan di-share apa yang menjadi pengalamannya Abang, entah itu yang baik, yang buruk pun di-share untuk menjadi menjadi referensi untuk teman-teman yang mungkin ingin meniti karir di tanah rantau. Jadi sebelum ke sana mungkin Abang kenalkan dulu terus apa kerjaan hari ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Kalis untuk kesempatan yang istimewa ini bisa ngobrol santai ya. Siap. Dengan Mas Kalis. Saya kira ruang diskusi kami lama sudah berlangsung, tapi ada spesialnya hari ini beliau mengundang saya untuk mengisi acara di channelnya. Saya sendiri pekerjaan saya itu adalah lawyer, pengacara. Saya dulu kuliah dan kemudian aktif di PMKRI, di NGO, di LBH Jogja, di PBAI, lalu kemudian sempat melalang buana di beberapa bank. Akhirnya saya fokus untuk menjadi seorang lawyer. Saya berangkat dan berpijak dari keluarga yang tidak mampu sebetulnya untuk menjadi seorang mahasiswa zaman susah gitu. Tapi saya percaya bahwa perjalanan itu selalu memberi nilai bagi saya untuk bisa menjadi orang yang berguna lah. Siap. Saya sepanjang perjalanan waktu dari zaman kuliah terus kemudian saya jadi lawyer. Sebenarnya suka dukanya banyak ya, Pascal. Jadi karena kita sering diskusi, jadi saya kira kalian sudah tahu lah faktornya. Apalagi kita di sini orang merantau biasanya susah, anak kos biasanya. Jadi berawal dari kos, kemudian bisa mengisi ruang publik hari-hari ini. Ya lumayan, alhamdulillah puji Tuhan bisa dipercaya banyak orang, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk mengadvokasi banyak persoalan di masyarakat, terutama di Jogja, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain. Saya dulu jadi mahasiswa, saya tidak pernah tinggal diam. Ya, saya aktif di kampus, di senat, terus aktif juga di PMKRI, dan saya aktif betul di dunia aktivis. Jadi beberapa tokoh nasional hari-hari ini, orang muda, itu adalah sahabat perjuangan di lapangan. Ada yang sudah jadi kiai, ada yang sudah jadi ustadz, ada yang jadi romo, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi bupati. Itu adalah teman-teman dulu seperjuangan di Jogja. Memang membandingkan dunia kami aktivis dulu dan sekarang itu beda. Ya, jauh, bumi dan langit sebetulnya. Dulu sebagai mahasiswa kita berjuang bagaimana supaya mendapatkan tempat. Karena dulu tidak ada kafe, tidak ada handphone, tidak ada internet, ya. Kendaraan susah. Kita akhirnya yang jadi fokus itu adalah belajar menjadi aktivis, belajar membaca buku, belajar diskusi. Hal-hal dunia itu sekarang mungkin jarang terjadi, kayak di Jogja. Jarang dilakukan sekarang. Saya percaya bahwa ruang diskusi, ruang
publik untuk menjadi orang aktivis, aktivis itu harus membutuhkan itu. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan Facebook, hanya mengandalkan Twitter, hanya mengandalkan narasi-narasi di tweet lalu dianggap bisa menjadi aktivis sejati. Enggak, saya kira tetap aja bahwa ruang diskusi melalui tulisan-tulisan, melalui perdebatan, melalui diskusi dialog yang kayak gini juga menurut saya penting ya, supaya kita punya ruang wacana yang baik. Gitu. Saya kira saya kena berangkat dari keluarga yang tidak mampu, saya belajar untuk menjadi orang. Itu poin pertama saya di situ. Sehingga kemudian saya berpikir satu-satunya cara untuk menjadi merubah nasib keluarga saya, merubah pandangan hidup saya, merubah kehidupan saya adalah saya harus belajar dengan tua, menjadi orang yang berguna, jadi aktivis. Dan ya puji Tuhan hari ini saya sudah bisa menikmati keringat yang sudah saya bangun sejak zaman mahasiswa. Jadi ngobrol ringan, ngobrol santai kayak gini, membagi pengalaman kepada adik-adik, kepada teman-teman, channelnya Pasto, saya kira sebenarnya ini adalah hal yang tertunda ya. Beberapa kali kita minta waktu untuk bertemu, tapi selalu tertunda karena kesibukan masing-masing. Ya, kebetulan hari ini kami boleh ngobrol santai di tempat ini, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi dan harapan bagi kita semua. Amin. Baik Bang, ini kan dulu pernah tercatat sebagai aktivis mahasiswa lah ya. Betul. Di dunia gerakan. Kalau saya ya mungkin beberapa kali kita sering ini ketemu dan cerita ngobrol ringan di luar dari sini kan ya. Sedikit banyak gitu tahu tentang abang, tapi ya teman-teman di luar sana gitu kan, semoga cerita dari abang ini ya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana dan artinya melihat tantangan yang dihadapi generasi muda hari ini berkaitan dengan tantangan globalisasi, digital dan lain sebagainya. Ini kan membuat teman-teman muda seperti untuk kegigihannya untuk belajar tuh saya pikir terbalik lah, seperti yang tadi abang sampaikan bahwa kalau jika dibandingkan ya antara langit dengan bumi gitu kan, dengan ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk generasi hari ini begitu Bang. Nah, sedangkan kita melihat ya generasinya abang, saya pikir ya sudah lebih banyak sudah banyak yang eksis gitu ya. Nah ini yang ya mungkin menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah makanya abang mungkin bercerita lebih banyak tentang bagaimana harapan abang untuk generasi muda hari ini, bagaimana untuk menanggapi zaman gitu. Jadi gini, seperti saya katakan di awal ya, bahwa zaman ini memang berubah, dan kita tentu suka nggak suka, kita nggak mungkin lari untuk meninggalkan dunia ini kan, nggak mungkin. Jadi kita pasti akan masuk di dalamnya. Untuk masuk ke dalam itu kan kita butuh proses, butuh kematangan mental, butuh kematangan berpikir, dan tentu kita harus punya kekuatan untuk verifikasi dan asesmen terhadap semua problem. Kalau kita nggak melakukan itu, saya yakin bahwa kita akhirnya terjebak dengan peradaban yang dibentuk oleh kekuatan media ini, media sosial ini, dan kita cenderung akan menjadi orang yang menurut saya itu dalam tanda petik kurang cerdas. Dalam tanda petik kurang cerdas. Kurang cerdas apa? Karena kita lebih mengacu pada pengalaman satu di Facebook, pada Twitter, pada YouTube, atau pada percakapan di grup. Tentu kita harus punya kemampuan untuk verifikasi, kemampuan untuk asesmen keluar masuk ke narasi ataupun gambar atau berita kan gitu. Kemungkinan itu saya kira tergantung pribadi orang. Kalau kita mau hidup dengan keterbatasan, maka kita udah duduk aja di dalam kamar, lalu kita menciptakan ruang-ruang diskusi sepihak seperti bikin tweet, bikin tulis Facebook, lalu video shooting sendiri yang tidak mau pengertian kepadanya dia. Lalu dan menurut saya problemnya suatu saat
dia akan terganggu dengan tindakan dia di masyarakat. Benar. Karena dia akan terlalu individualis, Iya, iya. kurang sosialisasi, kurang sosialnya. Jadi Benar. kurang sosial. Dan itu menurut saya berpengaruh. Nah, harapan saya ya seperti tadi itu, bahwa kita harus punya kekuatan verifikasi terhadap semua pemberitaan terhadap semua ruang yang diberikan oleh medsos. Ya. Jadi kita nggak ada di dalam ruang gelap sebetulnya. Tidak terjebak gitu ya. Tidak terjebak. Benar. Kalau kita mau ruang gelap ya udah mainkan itu aja. Iya, iya. Tapi kalau kita mau ruang publik yang memiliki nilai, saya kira apa yang dilakukan oleh Pasko ini kan luar biasa ya. Siapa? Selain memberi ruang bagi banyak orang untuk membaca, mendengar, tentu melihat juga soal kesuksesan dan cerita banyak orang ya. Benar. Betul bahwa kemajuan dunia ini kan saat ini bisa kita kendalikan dari dalam diri kita, dari dalam HP kita, dari dalam ruang tinggal kita. Ruang sempit ya. Ruang sempit. Tapi saya katakan kembali lagi pada kemampuan kita untuk meletakkan dasar itu, yaitu verifikasi asesmen, lalu kemudian membandingkan, lalu kemudian menemukan apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini menulis nilai bagus atau positif. Itu ada di jari kita sebetulnya. Iya, iya, benar. Makanya saya berharap bahwa bagi adik-adik, bagi teman-teman lain yang kalau fokus dengan permainan-permainan medsos yang menurut saya bisa membawa kegelapan pada masa depannya, lebih baik itu dikurangi ya. Nah, supaya kita masuk pada fase kehidupan yang memiliki nilai dan harapan bagi banyak orang. Siap. Tentu saja itu memang problemnya agak gampang, tapi proses itu harus kita lalui. Iya. Kayak gitu. Itu sih harapan saya. Coba kita kembali ke belakang gitu Bang ya. Mulai dari masuk kampus ya, mulai kuliah, tadi aktivitas sudah terlibat di organisasi. Apa sih yang membuat Abang untuk gigi, terutama untuk gigi untuk belajar teman? Untuk harus semua waktu dipakai untuk belajar, entah itu di organisasi, di kampus. Iya. Gigi. Jadi gini, karena saya tadi kan sudah mengatakan, saya memang berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Prinsip saya jelas bahwa saya ingin merubah nasib saya sebetulnya. Oke. Kalau di kampung saya itu kan dulu orang berlomba mencari pekerjaan di luar negeri, jadi TKW, TKI gitu. Saya terjun di situ pernah. Tapi saya merasa setelah sekian lama saya jadi pekerja di Malaysia itu, karena saya pernah jadi buruh ya, jadi buruh kasar lah bahasanya, jadi tenaga kerja di Malaysia. Ya. Tapi saya pikir ini kerjaan yang tidak membawa perubahan sebetulnya bagi masa depan saya. Saya selamanya akan menjadi, bahasa kasarnya itu jadi kuli gitu kan. Iya. Kerja akan dikendalikan terus sama orang. Lalu saya putuskan untuk saya mau kuliah. Saya tinggalkan pekerjaan. Berarti waktu kerja itu belum mulai kuliah? Belum. Saya kerja jadi kuli kayu ya di Malaysia. Lalu saya memutuskan untuk kuliah. Siap. Datang kuliah di Jogja ini pun dengan uangnya pas-pasan ya bagi kita. Iya. Kalau kita dari sini ya. Kalau soal itu ya sama-sama tahu lah bagaimana kita uangnya terbakar. Datang ke Jogja nggak bawa apa-apa. Terus sampai ke Jogja, alhamdulillah masih ada kampus yang buka ya waktu itu. Kita terima belajar. Tapi memang karena dasarnya saya tuh hobinya hobi kerja. Jadi waktu zaman SMA itu saya juga banting tulang untuk menghidupi sekolah saya gitu. Karena zaman sekolah saya dan saudara saya itu pernah mengangkat pasir untuk membangun sebuah rumah. Jadi rumah itu sampai kemudian selesai dibangun itu pasirnya dari keluarga dari teman saya itu, adik saya itu. Makanya dari kali taruh ke mana tuh, ke tempat rumah, ke rumah lokasi itu.
Terus kami juga pengalaman waktu SMA juga ya sebenarnya ya bahasanya sih memang karena orang nggak mampu ya. Iya. Jadi harus belajar untuk menghasilkan sesuatu. Pernah bikin itu cor bata-bata. Itu seru banget tuh jadi berkat kami yang ngecor itu. Jadi pulang sekolah ngecor sampai jam 5. Setelah itu jam 5, jam 6 istirahat. Iya. Setiap hari begitu terus sampai rumah itu jadi. Rumah itu bisa dibangun. Yang punya rumah itu akhirnya jadi sahabat. Sekarang jadi sahabat, jadi teman. Anaknya juga jadi hubungan jadi baik. Dan mereka juga gak nyangka kalau ternyata saya bisa berubah begini. Gitu. Siap. Cerita-cerita itu sebetulnya inspirasi ya. Bagi saya. Ternyata hidup ini kan juga gak mudah. Benar. Kalau memang bisa untuk berubah pasti ada jalannya. Ya. Ketika saya datang ke Jogja juga ya itu tadi ya, karena kita ini orang timur datang ini nggak punya uang, pas-pasan, kos itu sangat terbatas, di kasur tidur dia bahasanya kasur itu tipisnya cuma 5 cm tebalnya. 5 cm itu kalau kena langsung dengan lantai ya. 1 bulan sudah kempes itu. Tapi kan semua itu nggak pernah membuat kemudian saya jadi minder ya, karena saya tahu memang itulah keadaan faktanya bahwa saya memang berangkat dari keluarga yang nggak mampu kan. Jadi saya harus belajar untuk menjadi orang baik. Di Jogja pun sempat pernah jadi jual koran. Pernah juga menawarkan diri untuk jadi kuli bangunan. Pernah saya nawarin. Tapi waktu itu ditolak sama tukangnya. Karena dia bilang, wah jangan, mahasiswa nggak boleh kerja begitu. Citra mahasiswanya malah menurun gitu. Saya dibilang sama mandornya, jangan Pak, karena Anda itu mahasiswa nggak boleh, Anda kerja yang ngajar. Akhirnya saya yang nggak jadi kerja. Setelah itu baru, karena kerja itu untuk mengumpulkan uang supaya bisa menyambung hidup lah, gitu di Jogja ya. Lalu akhirnya dapat kesempatan untuk loper koran. Loper koran itu juga kemudian nggak berjalan lama, sempat ikut orang jualan mie nasi goreng itu. Wow. Nah, nasi goreng itu cukup lama itu, hampir 1 tahun 2 tahun supaya bisa mempertahankan hidup. Benar. Akhirnya. Berarti selama itu tidak kena transferan dari kampung gitu Bang? Kalau transfer dari kampung ini kan semesteran. Oh iya. Ini bulan sekali gitu. Itu semesteran. Jadi selebihnya itu kita boleh banting tulang gimana caranya. Tapi itu tadi saya bilang bahwa sepanjang kita niatnya baik, keberanian untuk merubah pasti selalu ada jalan. Ya. Itu yang saya coba temukan jawaban itu di perjalanan hidup saya. Gitu. Ada pasca. Iya, artinya kan kita bandingkan ya kalau masa semuanya kita ya untuk berpikir bagaimana untuk bekerja saja belum ada, apalagi untuk melakukan gitu Bang. Makanya ya artinya tadi itu ya, selama ini kita kenal Bang Hila gitu kan, orang yang menurut saya sudah jadi panutan, jadi sudah boleh dibilang sudah eksis saya, sudah bisa, sudah sukses, tapi kita tidak tahu kisah di balik itu seperti apa. Betul. Nah ini yang kebanyakan kita belum tahu, dan hari ini saya juga baru tahu ternyata sejak SMA itu sudah mulai bekerja ya. Itu tidak gampang gitu Bang. Iya Bang. Jadi dari SMP kita udah belajar kelompok. Siap. Belajar ya. Teman-teman yang dulu kita belajar kelompok itu sekarang yang dulu begituan itu sukses semua. Sukses ya. Di SMA juga begitu. Saya punya kelompok belajar. Tapi saya juga karena berangkat dari keluarga nggak mampu ya, bahasa kasarnya itu bahasa kasar apanya itu faktanya bahwa memang keluarga mampu. Orang tua sangat terbatas kemampuan ekonominya, jadi belajar untuk bisa menyelesaikan. Saya memang termasuk orang belajarnya giat untuk bisa menjadi orang. Lalu masuk ke Jogja, di sini kuliah, kita punya teman-teman belajar kelompok yang alhamdulillah begitu kan, itu sudah ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, ada yang jadi doktor, yang bukan dokter ya doktor.
ada yang calon rektor sekarang, Wow. ada yang kepala dinas, yang ikut masuk polisi dan sekarang udah Majen Jenderal, Mayor gitu lah. Jenderal. Ada yang jadi notaris, ya. Dan kita menyebar teman-teman diskusi, teman-teman kelompok kami diskusi itu. Jadi selain aktivis eksternal di luar di kampus, seperti saya masuk PMK, lalu di dalam sana kampus itu kami punya kelompok diskusi itu. Jadi dulu kami kalau ada seminar di mana-mana kami yang ngejar itu seminarnya untuk bisa hadir gitu. Iya. Apalagi kalau pembicaraan itu cukup nasional gitu. Iya. Gitu kita kejar supaya bisa ikuti materi pembicaraan itu. Nah, ternyata cara-cara itu hari ini berpengaruh terhadap pola hidup ya. Benar. Karena kemampuan bernarasi, kemampuan berpikir baik itu ternyata kita miliki gitu. Dan kita itu nggak pernah setiap hari nggak pernah baca koran. Karena kita nggak punya koran. Tapi kami pergi baca dulu, ada namanya Yayasan Hatta di Jalan Solo itu dekat UIN itu ada Yayasan Hatta. Itu tempat kami baca koran. Setiap sore ke sana. Habis pulang kuliah baca koran dulu. Selain juga waktu itu di PMK juga ada koran di Kompas. Nah itu yang akhirnya membangun wacana berpikir kita itu. Jadi bacaan kritis itu dari dulu kita udah punya. Dan saya puji Tuhan sampai dari dulu sampai sekarang waktu saya sudah semester akhir saya udah langganan Kompas. Dulu sempat bernas, setelah bernas itu lalu ketika saya di LBH PBI saya langganan Kompas hingga hari ini. Dan kalau membaca Kompas ini sejak dari SD. Dari SMP. Karena SMP itu saya tinggal sama orang. Iya. Nah, orang ini orang berada sekarang jadi wakil bupati di Sika. Dialah sebetulnya yang memperkenalkan pertama kali saya membaca Kompas. Jadi tugas saya itu setiap pagi jam 5 bangun itu mengambil koran, bukan mencuci mobilnya, menyiram tanaman. Kan koran waktu itu di Flores itu datangnya jam 3 atau jam 2 pagi. Jam 2 siang. Jadi tugasnya mengambil itu untuk bawa ke dia baca. Jadi artinya bawa itu saya buka ternyata tertarik dengan bacaan itu sama. Itu pengalaman yang luar biasa. Di Jogja itu ya kami punya kelompok diskusi itu. Ya. Kalau dulu puji Tuhan itu semuanya selain karena mungkin itu berkat dia, mungkin karena jalan hidup dia, tapi orang-orang yang jadi teman diskusi zaman dulu dan kelompok diskusi itu semuanya berhasil. Ada yang jadi pengacara seperti saya, ada yang jadi notaris, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi dosen, ada yang mengabdi di dunia pendidikan, ada yang jadi dokter, gitu. Tapi kan itu tidak mudah untuk melewatinya. Sebenarnya tadi kan dulu mengejar. Benar. Mengejar. Kalau sebenarnya kami kejar bagaimana kami bisa hadir. Nah ini yang untuk generasi sekarang yang nggak mungkin. Mungkin yang kejar mungkin kalau ada teman nasi. Bukan materinya yang didengar, tapi bagaimana untuk selfie, ngapa saya ketemu orang ini. Itu yang nggak membandingkan dunia dulu sama sekarang jelas. Pengalaman di Jogja ini, memang Jogja ini kalau menurut saya tempat yang ideal untuk menjalani pendidikan. Dari semua sisi terpenuhi. Tapi bisa hancur kalau ternyata kita nggak bisa mengikuti iramanya. Nah, maka itu akan menjadi beban sebetulnya. Dan sudah banyak sebenarnya fakta yang menulis tentang itu. Benar. Satu-satunya cara untuk melompatkan diri dari cerita itu, kita harus punya kemampuan seperti saya bilang tadi di awal. Harus ada kemampuan verifikasi, asesmen, lalu kemudian bertindak cerdas terhadap setiap langkah yang kita lakukan. Jadi aktivis di Jogja, kemudian selain di kampus saya masuk ke PMKRI. Saya terbangun dan terbentuk cukup baik itu di PMKRI. Karena di sana memang benar-benar tempatnya untuk kita setiap berdiskusi ya. Setiap isu politik, setiap isu apa yang dimunculkan itu selalu jadi bahan diskusi. Ya, puji Tuhan bisa ada di tempat itu. Gitu. Dari situ lalu saya ikut tes masuk ke LBH. Setelah di LBH, saya lalu di sana jadi bahasanya volunteer relawan. Relawan. Hampir 3 tahun ke sana tuh. Jadi pada saat reformasi itu saya ada di sana. Jadi saya cukup mengikuti irama politik zaman itu.
Jadi kalau berdarah-darah di lapangan, berkeringat satu dua hari di lapangan demo itu memang waktu itu kita ada di situ. Nah, ada yang saya bilang tadi, banyak tokoh-tokoh nasional sekarang di DPR RI, dia ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, itu politisi itu udah teman-teman. Termasuk di Bambang Wijayanto itu saya kenal. Mantan ketua KPK ya. Teten Mas Duki itu juga kenal baik. Itu gitulah. Di Pemkri lah sebetulnya berawal semua cerita soal perjalanan ini. Karena lebih matang. Lebih Dimatangkan di sana. Dan tambah matang lagi ketika saya di LBH. Di LBH 3 tahun setelah saya lulus, saya diberi kepercayaan untuk jadi direktur PBHI selama 3 tahun juga. PBHI itu apa? Dari Brand Bantuan Hukum HAM Indonesia. Yang pusatnya itu Hendardi itu. Hendardi, ada Bang Johnson Penjahitan, ada teman-teman yang sekarang sudah jadi orang sukses itu dari situ. Nah, kebetulan pemilihan dari PBHI itu yang merubah sehingga hari ini. Karena itu betul-betul lembaga yang cukup bagus, yang mendidik saya, membesarkan saya. Kemudian saya dikenal jadi lawyernya hampir sampai ini. Dan kemudian dari PBHI selesai PBHI saya sempat kerja di bank. Jadi legalnya itu dari bank, kemudian saya sebagai teller gitu Pak? Ya bukan di legal di hukumnya. Iya benar. Terus selesai, saya awalnya sebenarnya agak malas sebetulnya mau buka kantor lawyer itu. Karena dunia hitam pengacara, dunia hukum kita kan sebetulnya kan hitam putih nggak jelas ya. Saya ada kecenderungan untuk nggak memilih jalan itu. Agak pesimis untuk mengalami itu. Tapi saya masih ingat waktu itu ada orang yang selalu mendorong saya, itu namanya Budi Hartono. Pak Budi Hartono itu mantan senior saya di LBH. Dia pokoknya caranya kamu harus jadi pengacara dulu. Kamu harus punya izin dulu, besok dipakai atau enggak itu nanti. Tapi kamu harus punya izin ini. Akhirnya ya setiap kali, walaupun kami sudah berbeda kantor, tapi dia bilang, kamu gimana, udah tes belum? Katanya sebelum. Siap pak. Akhirnya saya beranikan diri untuk studi advokat itu, studi lawyer itu. Hingga kemudian, alhamdulillah, prinsip jadi lawyer itu bangun, saya perkuat hingga hari ini. Jadi kalau hari ini saya seperti ini, itu buah yang sudah saya tanam lama sebetulnya.